yang terindah di antara taman-taman surga di dunia, dan semoga kelak akan berlanjut di taman surga di alam barzakh kita ketika kita sedang menghadap Allah Ta'ala, dan taman surga yang hakiki nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW pada malam ini, masuk ke hadis 163. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna an-nasa ya'lamuna minal wahdah ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdahu, rawahu al-Bukhari. Ini berkaitan dengan safar Bapak Ibu ya. Seandainya manusia itu mengetahui ya safar sendiri, maksudnya seandainya manusia itu mengetahui bahayanya safar sendiri, apa yang aku ketahui, maka tidaklah seorang pengendara itu berjalan malam dengan kendaraannya sendiri. Artinya di sini Rasulullah memberikan warning bahayanya, bahkan bisa makruh safar sendiri. Nah, walaupun laki-laki, kalau perempuan tidak boleh ya. Tidak boleh keluar perempuan dalam batas safar tanpa mahram. Kalau perempuan bukan makruh ya, sudah dosa. Ya, kecuali kalau masih batas belum safar, itu masih tidak dosa. Yang haram itu kalau sudah safar, melebihi waktu safar atau batas safar. Kalau masih sekitar Solo, ke pasar, mengantarkan sekolah anaknya atau cucunya, itu masih di sekitar belum safar, tidak. Tapi kalau sudah safar tidak boleh sendiri, karena itu sangat membahayakan, membuka pintu-pintu kejahatan. Nama perempuan sendiri di luar kota misalkan, turun di terminal, orang lihat jahat, wah dia sendiri sasaran ini ya. Itu pula laki-laki, kalau dia sendiri ya, misalnya boleh orang desa masuk ke kota, ke Jakarta, masuk ke terminal ya, turun sendiri celingak-celinguk, kita di sana ini kok gitu. Wah, ada orang jahat, nah, kita tipu gampang. Mau kemana Pak? Oh ini ya, kami antar. Ini barang-barangnya kami bawakan dulu Pak. Hilang sudah. Ya, nah, ini karena bahaya. Tapi kalau berdua bertiga, orang mikir-mikir mau berbuat jahat. Wah ini bertiga berempat mikir-mikir. Makanya Nabi katakan, kalau sekalian manusia itu mengetahui bahayanya safar sendiri, sebagaimana aku ketahui bahayanya, maka tidak ada seorang pun yang berani safar sendiri di waktu malam. Di waktu malam ini sebenarnya bilail, di waktu malam sendiri. Ya, ini sebagai bentuk ya untuk hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu sedang safar ya, maka hendaklah betul-betul kalau bisa ada temannya. Batas safar itu tidak ada jumlah per kilonya secara mutlak ya dalam hadis, dalam dalil, tapi kembali kepada uruf, kepada kebiasaan. Itu yang lebih sahih, lebih kuat. Jadi mungkin masing-masing negara beda-beda urufnya. Kalau di Indonesia ini, di Jawa ini ya khususnya ya, kita pergi ke Semarang itu kalau kita katakan safar ya sudah layak lah. Kalau kita sudah mulai menjamak sholat atau mengqashar, sudah layak lah ke Semarang. Tapi yang goreng sindon di jamak, tahu sindon Pak? Tara bandara. Ya, neng apa niku? Di situ sebelum Tamang itu Pak, Karangpandan itu di jamak ya, kayaknya belum enak ya Pak. Di hati belum, hurufnya itu nggak cocok sama, masa yang Karangpandan terus tak jamak kosor ya. Ya kayaknya secara huruf ya belum bisa lah, kecuali kalau orang maksa-maksa ya. Tetap bagaimana tadi Sindon Karangasem di jamak Pak, ada sebagian kaum muslim itu Sindon Karangasem di jamak. Jadi kalau dia kerja di Karangasem, sholatnya subuh duhur jamak, dua kos sama dengan asar, dua salam. Nah, ini terlalu bergampangan ini ya. Tidak seperti itu ya, tapi kembali ke uruf patut porain. Solo misalkan Karanganyar Jama ya, Solo Boyolali sing sebelah ini Jama ya, kayaknya ya belum pantas ya. Kalau mungkin Jogja, Semarang ya sudah layak, silahkan. Itu kembali gitu, tidak ada batasan secara umum mana dikatakan batas safar. Yang jelas intinya kesimpulannya,
safar atau nggak safar ya, kalau pergi sendiri itu ya memang harus lebih hati-hati. Walaupun nggak safar, mungkin di sekitar Solo pergi ke Plewel sendiri, ibu-ibu lah itu hati-hati, karena akan jadi sasaran orang jahat, namanya sendiri. Tadi ya, apalagi di batas safar, sampai Nabi mengatakan andai kata manusia tahu bahayanya safar sendiri sebagaimana aku ketahui bahayanya, niscaya tidak ada seorang pun yang berani berkendaraan malam sendiri. Artinya harus bawa teman. Ya, begitu intinya ya hadis ini berkaitan dengan tentang safar. Hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa Abdul Dinar wad dirham wal qatifah in utiya radiya wa in lam yu'ti lam yarda, rawahu al-Bukhari. Rasulullah mengatakan celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah. Hamba dirham maksudnya adalah penghamba kepada harta. Dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak. Qatifah itu kain mahal, mungkin kain bludru. Artinya hamba kemewahan. Ada orang yang hidupnya itu kalau nggak mewah, dia nggak pede kalau nggak mewah. Kalau nggak branded, iya nggak pede dia. Pakaiannya harus branded semua. Tasnya kalau tas biasa, ini malu dia, harus branded. Sepatunya ya harus dari Itali. Kacamatanya dari mana? Pokoknya harus branded. Ini memang hamba qatifah, hamba kemewahan. Ada orang begitu, Pak. Iya benar. Dia pakai sesuatu yang nggak branded itu dia gengsi, malu dia, mending nggak pakai sekalian. Nah ini seperti itu ya. Hamba dirham, hamba dinar. Yang menjadi ukuran dia adalah kemewahan. Ya, dinar, dirham dan qatifah tadi. Kain-kain yang mahal. Ya. Ini tidak dilarang secara mutlak kita berikan yang mahal atau barang yang mahal kalau memang dibutuhkan, ya, bermanfaat dan dibutuhkan. Ya. Kalau mobilnya bagus boleh-boleh saja. Kalau mobilnya mogok-mogokan nanti untuk ngaji mogok di jalan, ya, mau pergi safar jauh mogok di jalan, repotkan anak dan keluarga, maka dia punya duit beri mobil yang bagus, tidak masalah, dibutuhkan. Tapi hanya sekedar mewah-mewahan tadi, ini yang tidaklah dijauhi. Jangan sampai kita menjadi hamba dirham, hamba kemewahan. In u'tiya radiya, kalau dia diberi ridho dengan dunianya, wa lam yu'ti lam yarda, kalau nggak diberi dia nggak ridho. Artinya apa di sini? Yang dijadikan standar keridhoan, kecintaan, kebencian, suka duka, senang sedih, itu semua ukurannya dengan duniawi. Dia senang karena dunia, dia marah karena dunia, dia menangis karena dunia, dia bergembira karena dunia. Dia ridho karena dunia, nggak ridho karena dunia, itu ukurannya. Naudzubillah. Namanya hamba dirham. Ya, orang seperti ini dijamin hidupnya nggak akan pernah bahagia. Dijamin hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena hamba dunia. Dunia itu tidak ada kenyangnya. Dunia itu tidak ada kenyangnya. Dia jadi hamba dunia, nggak akan ketemu kenyangnya dunia. Ya, dua kantong yang nggak bisa penuh kata Nabi. Di antara kantongnya ahli dunia. Ya kalau jadi hamba dunia, wallah tidak akan pernah bahagia, karena dunia yang diinginkannya nggak akan pernah membawa dirinya puas. Sampai Nabi gambarkan, kalau diberi lembah emas, dia akan cari lembah emas yang selainnya. Ya, tidak akan pernah puas manusia itu. Baru selesai kompetisinya dengan dunia, kalau sudah masuk liang lahat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian at-takatsur, banyak-banyakan harta benda. Kapan selesainya? Kapan finalnya? Zurtumul maqabir, kalau udah masuk kubur, masuk liang lahat, kompetisi dunia baru berakhir. Artinya nggak pernah ketemu maksimalnya, ketemu puasnya kalau orang mengejar dunia. Nggak akan pernah ketemu. Maka jangan jadi abdi dunia kalau tidak ingin hidupnya sengsara. Ya, jadilah hamba-hamba akhirat, pasti bahagia. Karena hamba akhirat, dunia akan diikutkan sama Allah. Ibarat Anda Bapak Ibu menanam padi akhirat, maka rumput akan tumbuh di sekitar padi. Bapak nggak usah nanam rumput. Bapak ingin cari akhirat, tanam padi. Ini ibarat padi akhirat. Nanti rumputnya akan tumbuh di sekitar padi. Ini ibarat dunia. Tapi coba Bapak nanam rumput, mustahil padi akan tumbuh di sekitar rumput. Iya atau tidak? Bapak nanam rumput, mustahil enggak? Padi akan tumbuh enggak? Tidak akan bisa. Kalau Bapak nanam dunia, mustahil dapat akhirat. Enggak dapat akhirat sama sekali, kecuali neraka.
Man kana yuridunal hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan penuhi apa yang mereka amalkan dan mereka tidak dirugikan. Namun mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka, dan akan hapus dan hilanglah apa yang dulu telah dia upayakan di dunia. Habis sudah, tinggal sisa apa? Neraka. Ya, karenanya kalau abdi dunia nggak akan bahagia. Jadilah hamba-hamba akhirat. Dunia akan menyertai kita, Pak. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, man kana himu al-akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa yaragimah. Barang siapa yang menginginkan mindsetnya cari akhirat, cita-cita tinggi, himah itu cita-cita luhurnya, cita-cita tingginya, mindsetnya ingin cari akhirat, jama'allahu syamlah, Allah akan kumpulkan usahanya tadi, Allah akan hargai, Allah akan kasih poin orang-orang yang hidupnya ingin cari akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan menjadikan kekayaan, kecukupan di hatinya. Ini akan diberikan hati yang cukup, yang qanaah. Wa atadhu dunya wa yaragimah, dan dunia akan mendatangi si ahli akhirat tadi dalam keadaan ragimah, dipaksa oleh Allah. Jadi dunia itu menghinakan diri mendatangi si ahli akhirat, bukan ahli akhirat menghinakan diri cari dunia, bukan. Dunia akan dihinakan untuk mendatangi si dia. Iya. Tidak ada para ulama itu yang mati kelaparan, ya kan? Pernah terjadi ada seorang ulama mati kelaparan, nggak ada ceritanya. Ya. Seorang pengurus masjid mati kelaparan, nggak ada ceritanya. Orang yang ngurusi rumah Allah mati kelaparan, nggak ada ceritanya. Mulia Bapak Ibu, jenengan memuliakan rumah Allah yang mulia, masa Allah akan hinakan? Mungkin tidak. Nggak mungkin. Jadilah pengurus masjid yang semangat, karena jenengan mengurusi rumah Allah. Masa Allah akan menghinakan orang yang memuliakan rumah Allah? Kan nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin ya. Allah akan memuliakan penjenengan. Ya. Orang yang mencari akhirat, dunia akan diikutkan, ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kana himu ad-dunya, siapa yang mindsetnya, cita-cita hidupnya ingin cari dunia, faraqallahu tahu, Allah akan cerai-beraikan usahanya itu. Wa jala faqrahu baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran terus-menerus di depan kedua matanya. Jadi dunia udah didapat tuh masih fakir terus. Ya. Allah akan jadikan apa? Kefakiran di depan kedua mata. Artinya dia cari dunia udah dapat, masih kurang. Coba terus fakir, nggak akan ketemu maksimalnya itu. Ya. Artinya nggak ketemu maksimalnya, makanya hanya membawa kepada kesengsaraan. Ya. Beda dengan ahli akhirat. Ya. Dunia itu sesuatu yang fitnah, Bapak Ibu, ya. Dunia itu adalah fitnah. Ya. Penuh dengan fitnah, karena itu harus hati-hati, jangan sampai di dunia kita terfitnah. Kata Imam Nawawi dalam bait syairnya di dalam mukadimah kitab Riyadhus Shalihin, dibawakan oleh Imam Nawawi bait syair, inna lillahi ibadan fatana talakud dunya wa khawful fitana nadaru fiha falama alimu ana laisat lihayyin watana ja'aluha lujatan wa takhadu salikal a'mali fiha sufuna. Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka mentalak dunia karena takut fitnah yang ada di dalamnya. Mereka berusaha meneliti dan mengoreksi apa sih dunia dan hakikatnya. Akhirnya pun mereka mengetahui bahwa dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Nah, ini setelah diteliti dan dikoreksi, oh ternyata dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Setelah dikoreksi, si fulan meninggal, ya. Orang yang ganteng wajahnya mati juga, yang cantik juga mati, yang jelek juga mati, yang banyak duit mati juga, penguasa mati, rakyat mati, siapa mau mati. Ada yang abadi, ya. Yang dikira hartanya bisa menjadikan dia kekal, nggak bisa.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadzanna fil khutamah. Mereka celakalah orang-orang yang suka menggibah, lumazah, yang suka mencibir, mencaci, menggibah, yang mereka kumpulkan harta bendanya dan dihitung-hitung karena mereka mengira hartanya akan bisa menjadikan dia kekal. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil khutamah. Allah jawab, kalian akan dilempar ke neraka khutamah. Ya, nggak bisa harta Anda mengekalkan dirinya. Mati semua. Karena mereka telah mengetahui bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi, ja'aluha lujjatan wa takhadu, maka mereka umpamakan dunia seperti lautan yang sangat luas, salihal a'mali fiha sufuna, maka amal soleh yang dijadikan bahteranya kapal dan perahunya. Artinya orang yang cerdas, yang selamat di dunia adalah orang yang di dunia ini punya perahu agar enggak terfinah. Perahunya apa Bapak Ibu? Amal soleh. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selamat, jadilah dunia sebagai ladang kita beramal soleh, pasti selamat, gak tenggelam, karena kita punya perahu, yaitu amal soleh tadi. Yang tidak punya amal soleh pasti menyesal, sengsara di akhirat, merengek-rengek, minta kepada Allah dikembalikan ke dunia, ingin beramal soleh lagi, nggak ingin cari harta benda sebanyak-banyaknya, nggak ingin cari pangkat dan kuasa, ingin beramal saja. Qul yatawaffakum malakul mauti allati wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika malaikat yang ditugaskan mengambil arwah, keluarkan rohmu. Hari ini kau dikembalikan kepada Tuhanmu. Ketika itu kau akan menyaksikan para pendosa-pendosa itu tersungkur wajah mereka hina di hadapan Tuhannya. Seraya mereka berkata, ya Allah, sungguh kami telah melihat, kami telah mendengar. Melihat dan mendengar yang dulu disampaikan di dunia yang dia nggak imani. Sekarang melihat langsung. Setelah itu, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihah, kami akan beramal. Soleh itu Pak. Itu inginnya. Inginnya dikembalikan ke dunia, ingin beramal soleh, bukan ingin yang lainnya lagi. Gak ingin cari benda sebanyaknya, gak ingin cari pangkat, gak cari, hanya ingin beramal soleh itu. Dalam surah yang lain, ingin mentaati Allah dan ingin mentaati Rasul. Wa angdirin nasa yawma yatihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi rusul awalam takunu aqsamtu min qablu ma lakum min zawal. Wa angdirin nasa yauma yatihimul adzab, berilah peringatan Nabi Muhammad kepada manusia akan datangnya hari siksa bagi mereka. Ketika mereka berkata orang-orang yang zalim, ya Rabbku, kiranya Engkau beri kami kesempatan hidup barang sebentar saja, kami akan memenuhi panggilan-Mu. Tuh. Dulu dipanggil Allah nggak pernah datang, dipanggil ngaji sepekan sekali, 2 pekan sekali, ding. Ya, cuma 1 ganjil, ya. Dipanggil lewat orang diumumkan, panitia menyiapkan, ustadz itu teko dhewe, nggak usah dijemput, senaiknya gitu teko dhewe ya Pak. Masya Allah, mau ngaji itu, ya, diundang ngaji, nggak mau beramal, ya nanti di akhirat mau memenuhi panggilan Allah, dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, 4-5 kali sehari. 10 deh Pak ya, uang diulang 2 kali sama muadzinnya. Hayya 'alas shalah. Makanya kalau atuh sing banter Pak Kiai nggih, aja hayya 'alas shalah, terlalu lembutnya. Banter. Hayya 'alas shalah tujuannya apa? Bene sing krungu tambah kathah bebatuan, dedaunan nanti akan jadi saksi kebaikan bagi para muadzin di akhirat. Batu-batu yang mendengar, daun-daun pohon-pohon itu nanti kelak akan jadi saksi-saksi para muadzin, Masya Allah. Makanya ingatan sing banter. Yakin si krungu tambah kata. Ya. Panggil tidak mau datang, Pak. Sedikit kan yang datang, ya dihitung dengan yang di rumah, banyak di rumah. Apalagi kalau mereka tahu pahalanya, kata Nabi, andai kata mereka mengetahui pahalanya sholat subuh berjamaah dan sholat isya, mereka akan datangi walaupun berjalan dengan pantatnya, berjalan dengan kesot, merangkak.
Andai kata dia nggak bisa berjalan, tapi karena ngerti pahalanya sholat jamaah Isya dan subuh khususnya, dia akan datangi walaupun merangkak, dia nggak bisa jalan, kalau cacat merangkak dia akan datangi kalau dia mengetahui pahalanya. Tapi tidak yakin diberitakan Nabi, para ulama menyampaikan, para ustadz menyampaikan, berita-berita itu tidak yakin. Begitu sudah di akhirat tadi, kami akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan kami akan ikuti dan taati para Rasul. Nah, itulah diantara penyesalan orang yang di dunia tidak menjadikan ladang untuk beramal soleh, pasti menyesal Bapak Ibu. Ya, ketur nipol sudah. Ya, disebutkan juga dalam surah Al-Fajr. Ya, Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala neraka jahanam sudah didatangkan, maka manusia langsung tadakur, ingat seluruh perbuatan-perbuatan di dunia. Namun kata Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ingat dikala itu pun boten wonten manfaatanipun, boten wonten manfaatipun, kecuali hanya bisa berkata ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dulu aku di dunia beramal solih untuk kehidupanku yang sekarang ini. Kiranya, kenapa dulu saya nggak beramal, suruh ngaji nggak mau ngaji, sholat nggak mau sholat, ibadah nggak ibadah, ya Allah kiranya dulu aku di dunia beramal soleh. Ya begitu diulang-ulang sampai nangis darah, mungkin nggak bisa lagi kembali ke dunia. Itulah penyesalan orang-orang yang di dunia tidak punya perahu, tidak punya amal yang saleh. Karena itu marilah Bapak Ibu, sisa usia yang tidak lama ini, nggak lama kan? Nggak lama, hidup di dunia itu sebentar. Mari kita habiskan sisa usia yang tidak panjang ini untuk banyak beramal soleh. Dan saya ingatkan, amal soleh yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Ajrul ibadat, kata Syekh Utsaimin, menuntut ilmu itu amal soleh yang paling afdal, yang paling mulia. Sebab dengan ilmu Allah akan bukakan cakrawala kebaikan-kebaikan yang banyak yang nggak didapati orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Ya, Bapak Ibu harus punya waktu untuk duduk di majelis. Ya, yang sering saya katakan, standar bagus itu sepekan 3 kali. Ya, sepekan 3 kali Bapak kasih waktu duduk-duduk, itu sedikitnya ya, kalau lebih bagus, 4-5 atau tiap hari ngaji lebih bagus ya. Kalau bisa paling enggak sepekan harus punya waktu duduk di majelis 3 kali, itu mencarger keimanan kita. Dicarger keimanan yang paling afdal itu apa? Duduk di majelis ilmu. Silakan nanti buka di surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat ke-101. Fa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ya, maka bagaimana kau bisa menjadi kufur? Artinya kau tidak akan jadi kufur selagi ayat Allah sering kau dengar dan Nabi ada di tengah-tengah kamu. Nabi sudah meninggal, sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya dibacakan kepada kamu. Selagi kau sering mendengar Al-Quran dan hadis Nabi, kau akan diselamatkan dari kekufuran. Dan 2 itu pasti didapati di majelis ilmu sebagaimana ini. Kita tidak pernah kosong dalam majelis lalu membaca qala Allah dan qala Rasul, ya kan? Kajian kita enggak pernah kosong, yang kita sampaikan semua ada dalilnya kan, enggak keluar dari perut kita, tapi ini ayatnya, ini hadisnya. Nah, itulah hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari kekufuran. Duduk di majelis ilmu, ngaji nih semua tenanan nggih. Ampun formalitas tenanan, ngaji nggih tenanan, sungguh-sungguh kusuk nggih. Nah, begitu ya. Ibu-ibu juga sungguh-sungguh ya. Ngaji niki tambah sae, selamat saka neraka. Orang gur-gur formalitas gagah-gagahan boten ya, betul-betul ngajinya sungguh supados dados tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis selanjutnya 165 ya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahu al-Bukhari. Apabila seorang hamba sakit atau dalam kondisi safar, maka ditulis baginya apa yang dia amalkan dikala sedang tidak safar dan dikala sedang sehat. Paham ini maksudnya Pak ya? Artinya kalau Bapak Ibu punya amalan rutin, amalan yang lo mintu ya,
itu dikerjakan ketika sehat, ketika tidak safar. Nah, nanti kalau Bapak sakit dan safar, maka catatan amalnya tetap Bapak dapat pahala sempurna walaupun Bapak tidak ke masjid yang biasa sholat jamaah misalkan ya. Dia selalu jamaah, kalau nggak sakit mesti jamaah, kalau nggak safar mesti jamaah. Nah, suatu saat Bapak safar, kan nggak bisa jaga jamaah, mungkin masih di kendaraannya ya, tapi Bapak tetap dihitung amalan yang tiap hari Bapak sholat jamaah. Bapak tiap hari Sabtu ganjil ngaji, nggak pernah ditinggal tuh, kecuali ada udur. Suatu saat Bapak sakit, nggak bisa datang, maka Bapak berbaring di rumah, tapi pahalanya sama seperti Bapak yang hadir sekarang. Karena Bapak itu kalau nggak sakit pasti ngaji. Paham tuh? Tapi itu yang sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah, belum dapat. Sok ngaji, pas duitnya akeh lali. Tanggal tua ngaji, tanggal 6, Shopee misalnya gitu nih. Ngaji ini kok tanggal tua tok, pas susah pengajian, pas seneng lali kalau gurune hari masjid lah. Itu namanya gak istiqomah. Kalau jenengan sakit juga dapat pahala. Beda kalau sugih melarat seneng susah tetap ngaji, duwe akeh nggih ngaji, tandirin nggih ngaji, itu istiqomah. Makanya jenengan tidak ke masjid karena sesuatu hal tadi tetap dapat pahala yang sama, masya Allah. Jenengan di rumah tidur karena ketiduran misalkan, karena ketiduran ya kan sehat tapi ketiduran tetap pahalanya sama dengan yang hadir, karena kalau nggak ketiduran pasti jenengan ke sini karena sudah istiqomah tadi. Inilah hadis dalilnya ya. Makanya Rasulullah mengatakan akhabul a'mali ilallah adwamuha wa in qala, amalan yang paling dicintai Allah yang istiqomah walaupun sedikit. Sedikit kan ngaji cuma 1 jam, sedikit tidak? Sedikit loh, 1 jam bahkan nggak nyampe ya, paling 3/4 ya Pak ya. Itu pun ngantuknya 5 menit, ngalamunnya 5 menit, ngobrol dia 5 menit, berkilong 15. Ramudeng 5 menit. Saya ngudeng ke sini ya, itu belum kurang-kurang itu. Masya Allah, cuma amalan sebentar. Ya sedikit, tapi istiqomah, nggak pernah ditinggal. Sholat malam cuma 2 salam 3 witir, tapi nggak pernah ditinggal. Tiap hari Jumat 20.000 masuk kota masjid, nggak pernah tinggal. Hari Jumat wajib 20, dia wajibkan sendiri maksudnya. 20.000, syukur-syukur ditambah 30, syukur-syukur tambah 50. Tapi istiqomah tiap hari Jumat dia masukkan kota masjid. Tapi ingat ya Pak ya, jangan masjid sembarangan. Tuh nggak boleh tuh, ya nggak boleh. Masjidnya dikenal masjid yang dikenalkan sunnah, dikenalkan masjid yang makmur gitu. Kalau masjid gun mangkrak duitnya, kas masjid 100 juta, mangkrak Pak. Masa kisah sedekah, coba disedekahkan, sing sedekah atau pahala nggih, digunakan untuk operasional masjid, untuk akomodasi masjid. Orang yang seneng Pak, 100 juta, wah bangga. Tapi masjidnya kamar mandi lebih kecil dibanding kamar terminal. Kamar mandi rek, kalau terminal saya terminal. Kasih 1 juta, kamar mandi ini mambune pol, karo masjid kalau sekolah terminal we masih bau. Sana ya, naudzubillah ya. Dia uangnya buat apa itu? Kasih minyak wangi, kamar mandi, beli duitnya ke 1 juta ya Pak. Karpet wis rupane putih dari abu-abu. Ganti, bismillah ganti. Bagus. Duitnya, kecuali kalau nggak ada duit. Ya. Kalau coba kontak itu aja, gue makmur ke masjid. Itu seneng yang infak, kasih masjid itu. Ya, ada masjid tadi nyumbang 100 juta, masya Allah bagus itu, tapi masjidnya ternyata nggak disurvei dulu. Waduh, ternyata mangkrak pengajian itu. Pengajian ini setahun gelombang 3 Pak, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Mauludan. Pengajiannya setahun ping 3 tok nih Pak. Oh, duitku 1 juta nih kono mangkrak cah. Coba dikasihkan Al-Falah nggih. Masya Allah. Sama makmur nggih Pak. Gitu Pak ya, jadi tidak boleh sembarangan. Kalau mau, apalagi duit banyak ya, mau nyumbang sekian juta, harus disurvei dulu. Kirim utusan tolong disurvei Masjid Al-Falah Mendungan kayak kegiatan ini, takmir amanah pora gimana, dulu. Oh bagus Pak, masya Allah, ada kajian makmur gini-gini ya sudah, Bismillah. Nah, senang yang infak, tidak disurvei supaya hartanya betul-betul manfaat. Itu namanya orang cerdas dalam berinfak, nggak sembarangan. Ya, karena itu uang banyak. Kalau cuma sedikit, uang banyak ya Pak. Kalau nggak manfaat tuh masjid benar-benar ya, eman nanti pahalanya nggak jalan.
Ya, jadi begitu ya isinya hadis ini. Keutamaan istiqomah walaupun sedikit tapi dijaga itu lebih afdol daripada banyak tapi terus nggak pernah lagi. Ya, paling tidaknya Bapak Ibu atau kita semua punya amalan yang itu. Apa yang dengan bisa istiqomah dijaga terus. Oh, saya istiqomah salat duha 2 rakaat misalkan jaga. Oh, saya istiqomah salat malam 7 rakaat 2 salam 3 witir. Monggo syukur ditingkatkan. Pokoknya hendaklah kita punya amal-amal rutinitas yang istiqomah. Ya, syukur-syukur nambah jumlahnya biar tambah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Punya istiqomah duha, punya sholat malam yang istiqomah, punya sedekah rutin, pokoknya punya amal-amal yang lumintu, paling tidak punya itu, supaya kalau kita luput daripadanya pahalanya masih berjalan sempurna gitu ya. Ini adalah dalilnya, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan safar, maka akan dicatat baginya amal ketika dia sedang tidak safar, ketika dia sehat. Ini sakitnya setahun, ya setahun dari pahala tersebut. Sakitnya setahun, ya setahun dia dihukum sholat jamaah terus. Coba kalau dia nggak sakit, pasti sholat jamaah. Begitu sakit setahun, misalkan dia bed rest setahun, ya setahun dia sholat di rumah, tetap dia dicatat pahala sholat jamaah terus. Ya, inilah diantara manfaatnya orang ya istiqomah. Dalilnya bukan cuma itu, banyak dalil yang berkaitan dengan ini. Bukan cuma ini dalilnya. Hadis selanjutnya, An Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala li nabiy sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin, rawahu al-Bukhari. Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata kepadaku, kata Imran, salatlah kau dalam kondisi duduk berdiri, qa'iman. Kalau kau tidak mampu maka qa'idan, duduklah. Kalau enggak mampu lagi maka berbaring, ala janbin, di atas lambung, ya berbaring. Di sini yang bisa dipetik adalah Islam agama yang mudah, bukan agama saklek, bukan agama kalau orang ini urah, bukan. Sebab ada dispensasi. Kalau kau nggak mampu berdiri, maka kau bisa lakukan dengan duduk. Ini bagi sholat apa Bapak Ibu? Sholat yang wajib. Kalau orang mampu berdiri nggak berdiri, sholatnya nggak sah. Jangan bisa berdiri, tapi yang aja duduk. Sholat wajib lah ya, tidak sah. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah, jenengan bisa berdiri, tapi kecapean sekali. Siang banyak kerjaan, tapi mau meninggalkan sholat malam juga iman-iman. Ya wis tak sholat kalau lungguh. Kalau dia berdiri dia mampu, tapi karena dia ingin lebih tenang lagi, dia duduk misalkan. Dia dengan duduk itu boleh, sebab ini sholat sunnah. Cuma pahalanya terlalu jauh. Sholat berdiri dengan duduk beda nih, pahalanya jauh, terlalu jauh terpautnya pahala ya. Ketika mampu berdiri ya jangan duduk. Tapi karena mungkin dia juga nggak mau kehilangan sholat malamnya, karena dia kecapean, dia tetap sholat tapi dengan duduk itu boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau wajib selagi mampu berdiri nggak boleh dengan duduk, selagi mampu duduk nggak boleh dengan berbaring. Ya. Saya pernah lihat orang sholat dengan duduk itu ketika rukuk sama sujud tangannya gini, tangannya nggak usah gini ya. Jadi ketika sujud tangannya juga gini, tangannya tetap gini aja. Cuma kepalanya ditundukkan lebih, misalkan ruku agak sedikit, inhina akan ruku itu. Kalau sujud agak di dalam lagi, tapi tangannya nggak usah gini. Jadi karena tadi saya belum tegur juga. Cuma ingin tanya apa ada dalilnya kalau sujud ketika setelah duduk. Ya, kalau jenengan bisa sujud saja. Misalkan duduk tapi sujud bisa, sujud saja. Ya, sujud saja. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi ini hadis menunjukkan agama Islam agama yang mudah, tidak saklek, tidak apa harus gini. Kalau orang ini orang enggak, ternyata Nabi kasih kalau kau enggak mampu dengan berdiri dengan duduk, artinya banyak apa dispensasi dan keringan-keringan. Itu juga dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqah tajlibu taisir. Ketika ada kesulitan pasti ada jalan kemudahannya, itu pasti. Islam itu begitu, setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Al-masyaqqah tajlibu. Ketika ada kesulitan, oh saya begini-begini, kok nggak bisa, pasti ada jalan kemudahannya. Itulah Islam. Ya. Sholat. Juga di sini dalil bahwa sholat nggak boleh ditinggalkan. Ya, dikata kok nggak bisa berdiri, kok bisa sholat dengan duduk. Artinya di sini pentingnya seorang menjaga sholat, sehingga dalam kondisi apapun, selagi masih mampu harus sholat. Sampai pun nggak bisa dengan duduk, kok harus berbaring. Ya, menunjukkan bagaimana pentingnya sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun ya, begitu. Sehingga Nabi memberikan keringan-keringan. Banyak faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwa Islam agama yang mudah, agama yang betul-betul memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Dan juga di situ makna pentingnya menjaga
Salat. Sebab salat itu amalan badaniyah yang paling dicintai oleh Allah, Bapak Ibu. Amalan badaniyah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Amalan maliyah yang paling dicintai Allah adalah apa? Berkorban. Makanya dikumpulkan dalam satu surat itu, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat amalan badaniyah yang paling Allah cintai, berkorban amalan maliyah yang paling Allah cintai. Itu ya, salat. Ya, yang menjadi ukuran dan parameter ya seorang itu insya Allah adalah dari salatnya. Ya, makanya salat adalah perkara yang harus betul-betul dijaga. Perintahnya saja dibedakan dengan perintah yang lain. Satu, perintahnya di langit. Itu perintahnya di langit. Allah angkat Nabi kita. Mi'raj itu ya. Kedua, perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara Jibril. Langsung Allah sendiri yang merintahkan sholat. Luar biasa ya. Beda dengan ibadah yang lainnya, semua di bumi, haji di bumi, puasa di bumi, itu pun melalui malaikat Jibril alaihissalam, tidak langsung Allah sendiri. Tapi khusus salat, Allah yang langsung merintahkan Nabi, dan Allah angkat beliau ke langit, menunjukkan bagaimana agungnya dan besarnya keutamaan salat ini. Maka seorang muslim adalah betul-betul menjaga salatnya dengan baik-baik, sehingga tidak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun. Andai kata nggak mampu dengan berduduk, dengan berdiri, maka kita bisa salat dalam kondisi berbaring atau dengan isyarat kalau sudah nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa apa, mau gerakan nggak bisa, dengan isyarat, ya, tangannya sudah stroke nggak bisa ngangkat, kakinya nggak bisa tangannya, tapi dia masih sadar, dia sholat dengan isyarat, ya artinya selagi masih sadar ya, kecuali kalau sudah hilang kesadaran, sudah gugur kewajiban. Tapi kalau masih sadar walaupun nggak bisa bergerak, tapi dia masih sadar, keingatannya masih normal, maka dia sholat dengan isyarat. Ini nggak boleh ditinggalkan dalam. Sampai Ibnu Taimiyah ditanya, kalau sudah penuh kotoran, karena sudah tua, sakitnya sudah menaun, kalau mau dipindah sudah sakit semua, kompel nengken itu semua di sini, najis semua. Gimana? Pada syarat sholat itu adalah harus bersih dari najis. Maka sholatlah apa adanya, walaupun ompol kabeh, gak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kepada Allah, takwalah semampu kalian. Ya wis tetap sholat, walaupun semuanya najis itu. Coba mau dipindah sudah nggak mungkin, sakit semua, mau diganti juga nggak mungkin. Yo wis sholat walaupun najis semua tetap sholat. Oke, itu karena apa? Pentingnya sholat. Jadi bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya mungkin sampai sini dulu nggih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kelanjutan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cilik, gede.